Dan amal itu macam-macam. Maka tentu kalau kita ini dimulaikan Allah Ta'ala, tahu umur kita ini terbatas, pasti kita akan milih amal yang paling menguntungkan kita. Amal yang paling menguntungkan kita. Apa itu amal yang paling menguntungkan? Itulah amal yang dipilih oleh yang mulia baginda Muhammad SAW, yang dipilihkan oleh Allah untuk yang mulia baginda Muhammad SAW. Baginda Nabi ini sudah melihat surga sendiri langsung, melihat neraka sendiri langsung, menghadap Allah langsung, mendengar firman Allah langsung, berteman dengan para malaikat tiap hari. Kemudian setelah itu semua malaikat, apa yang beliau buat? Dihabiskan umurnya, siangnya, malamnya dalam usaha agama. Usaha bagaimana beliau mengamalkan agama dan usaha bagaimana umat mengamalkan agama. Inilah kerja Nabi SAW. Untuk inilah dihabiskan pikirnya, dihabiskan hartanya, dihabiskan kekuatannya, dihabiskan air matanya, tenaganya, semuanya dihabiskan untuk bisa mengamalkan agama dan bagaimana umat mengamalkan agama. Mulaikan Allah Ta'ala, karena kalau kita usaha agama, kita mati, maka amalan-amalan masih diteruskan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita, sehingga amalan kita ini tidak habis. Kita akan terus mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Mulaikan Allah SWT, umat Islam tidak hanya begini saja. Umat Islam itu masih akan bangkit lagi. Menjelang hari kiamat umat Islam akan bersatu lagi, di mana nanti akan datang satu masa di dunia ini tidak ada agama selain Islam. Habis. Semua orang-orang kafir akan dihancurkan oleh Allah SWT. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam menjelang kiamat, akan datang masa itu. Mulaikan Allah SWT. Tidak tahu kita apa sampai ke masa itu atau tidak. Tetapi kalau kita ini memulai kerja-kerja agama sekarang, maka bila masa itu datang, kita akan dapat pahalanya juga. Kenapa kita sekarang sholat? Kenapa kita sekarang ini dakwah? Kenapa sekarang kita ini taklim wa ta'alum? Ini barokahnya kerja-kerja orang-orang sebelum kita. Kerjanya para masyayikh kita, kerjanya Syekh Ilyas, kerjanya Wali Songo, kerjanya para sahabat, kerja yang mulia baginda Muhammad SAW. Berkat kerja-kerjanya orang dululah kita bisa amal agama dan memperjuangkan agama. Maka setiap kita mengamalkan agama, memperjuangkan agama, maka orang-orang yang sebelum kita, yang berjuang sebelum kita, mereka dapat pahalanya, mereka dapat barokahnya, mereka akan tersenyum-senyum di kuburnya. Mulaikan Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita ini berjuang sekarang ini, maka perjuangan kita akan diteruskan orang-orang setelah kita, maka kita pun akan dapat pahalanya. Sampai manusia yang terakhir yang berjuang menjelang kiamat, yang mengamalkan agama menjelang kiamat, kita dapat pahalanya. Karena kita telah memulai, kita ikut memulai, kita ikut menyambung kerja yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kita ini syukur. Kita ini dikenalkan oleh Allah dengan usaha dakwah, syukur. Betul-betul syukur. Nikmat yang besar. Kalau kita dikasih umur seperti umurnya Nabi Nuh pun tidak cukup untuk mensyukuri nikmat ini. Karena begitu besar. Mulaikan Allah SWT. Karena nikmat ini nikmat besar, maka kalau kita syukuri, pahala syukurnya juga sangat besar. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan,
Kalau orang itu mengatakan alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, maka para malaikat ini menulis pahalanya 1 tahun penuh belum cukup waktunya. 1 tahun penuh untuk menulis pahalanya. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita duduk sama-sama di sini untuk mensyukuri nikmat ini pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan iman kita ini, dan menjaga iman kita dan meningkatkan iman kita. Inilah yang kita pikirkan sekarang. Dan inilah yang dulu dipikirkan oleh para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah. Itu aja yang dipikirkan. Bagaimana iman ini tetap istiqomah dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Dan bagaimana iman ini meningkat. Kita jangan puas dengan iman yang ada dalam hati kita sekarang. Karena tingkatan-tingkatan iman itu nggak ada habis-habisnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Alaihissalam, kalau imannya seluruh umat ini ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar lebih berat lagi. Jadi sudah melakukan Allah SWT. Iman ini tingkatannya ada lagi yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi. Kalau imannya seluruh umat, termasuk imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ditambah lagi dengan imannya umat-umat yang terdahulu, dibandingkan dengan umatnya, dengan imannya seorang Nabi Adam alaihissalam umatnya, maka imannya Nabi itu lebih tinggi lagi. Kalau imannya seluruh umat sekarang, umat dahulu, ditambah lagi dengan imannya seluruh Nabi, ditambah lagi dengan imannya seluruh malaikat, dibandingkan dengan imannya yang mulia baginda Muhammad SAW, maka imannya baginda Nabi lebih besar lagi. Maka bagaimana tingkatan iman yang mulia? Maka kita jangan puas dengan iman yang ada. Oleh karena itulah kemuliaan Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maknanya tingkatkan iman kamu. Hai orang yang beriman, tingkatkan iman kamu. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti derajatnya orang di akhirat menurut imannya. Imannya tambah tinggi, maka derajatnya tambah tinggi lagi. Maka bagaimana memuliakan Allah Ta'ala untuk menjaga iman dan meningkatkan iman? Maka yang pertama memuliakan Allah Ta'ala, kita berbanyak mendengarkan dan berbicara mengenai kalimat iman. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak pembicaraan mengenai kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Kita ucapkan, kita dengarkan, dan kita renungi kalimat. Kita ucapkan, kita dengarkan, kita renungi lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ini diantara cara untuk meningkatkan iman kita. Tidak cukup satu kali. Aksiru, perbanyak, sebanyak-banyak. Diucapkan, didengarkan. Mengucapkan kalimat iman ini mulaikan penting sekali. Maka baginda Nabi Alaihissalam, dakwahnya yang pertama, bukan beliau mengatakan berimanlah, tidak, ucapkan kalimat iman. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan, suruh mengatakan. Katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan sukses. Nabi tidak mengatakan yakini la ilaha illallah kamu akan sukses. Tapi pertama katakan. Oleh karena itulah para ulama mengatakan perkataan ini penting.
Apa yang diucapkan oleh seseorang itu akan mempengaruhi isi hatinya. Kalau perkataannya perkataan yang benar, maka isi hatinya itu akan jadi perkara-perkara yang benar. Tapi kalau perkataannya perkataan yang keliru, maka isi hatinya pun akan jadi keliru pula. Maka belajar iman itu pertama kali dengan mengucapkan kalimat iman. Diulang-ulang lagi dan diulang-ulang lagi. La ilaha illallah. Dan direnungi. Selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Karena yang selain Allah itu makhluk. Makhluk itu nggak bisa apa-apa. Makhluk itu hakikatnya tidak ada. Makhluk itu hanya diadakan oleh penciptanya. Makhluk itu tidak hidup, tapi hanya dihidupkan. Makhluk itu tidak bergerak, tapi digerakkan. Makhluk itu tidak apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu yang menciptakan makhluk itu tadi. Ini direnungi, dipahami betul. Setiap hujan datang, kata Nabi, maka sebagian manusia jadi kafir, sebagian manusia jadi iman. Kalau datang hujan, mengatakan ini hujan karena musim hujan, maka ini berarti iman kepada musim, kufur kepada Allah. Tapi kalau hujan datang, dia mengatakan hujan Allah yang mendatangkan, maka ini iman kepada Allah, kufur kepada musim. Ini hadis sahih mereka. Jadi biasakan apa-apa itu betul-betul dipikirkan, dirasakan hakikatnya. Nah, hakikatnya segalanya itu dari Allah. Kullun min indillah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan sebanyak-banyaknya dan didengarkan sebanyak-banyaknya dan dipikirkan sebanyak-banyaknya. Kata Imam Ghazali, setiap kejadian yang ada di alam semesta ini kamu urut. Dari mana ini? 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 Nanti akhirnya mesti mentok dari Allah. Mulaikan Allah Ta'ala. Ini dari manusia. Lah manusia dari mana? Dari Allah. Dari pencipta manusia. Ini dari hujan. Hujan dari mana? Hujan dari awan. Awan dari mana? Awan dari ini. Dari mana? Dari mana? Tidak akan selesai pertanyaan sebelum dijawab dari Allah yang menciptakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi manusia itu kadang-kadang kalau ngurus apa-apa itu belum selesai sudah berhenti. Ini dari mana ini? Dari Pak Lurah. Dari mana ini? Dari Pak Camat. Dari mana ini? Dari Bupati. Dari mana? Dari Presiden. Presiden dari mana? Sudah notok? Belum notok. Dulu Presiden itu nggak ada juga kok. Dari pencipta. Sebelum kita jawab semua dari pencipta, maka hakikatnya kita ini belum menjawab. Kita ini belum menjawab. Kullun min indillah, semua dari Allah Subhanahu wa taala.